Oke, halo guys, welcome to my channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Damar Aristara. Jadi ini adalah vlog pertamaku. Kali ini saya akan mendatangi sebuah tempat yang menarik, yaitu sebuah kafe di daerah Kabupaten Tegal. Pembukaannya itu tanggal 11 Januari 2021. Ya, belum lama lah. Kafe ini ketika pertama kali buka itu benar-benar rame banget, bahkan parkirannya itu sampai ke bahu jalan. Pembukanya itu benar-benar bagaikan ditunggu-tunggu banyak orang. Nama kafe ini bukan lain yaitu Kalih Coffee Tea and Space. Jadi kafe tersebut tepatnya di Jalan Raya Pacul nomor 18B, Perumahan Gria Mejasem Baru 3. Nanti aku kesananya juga nggak sendiri, aku ditemani sama temanku namanya Alvin Nursandi. Nanti kita akan ketemuan di sana. Nah, di sana nanti kita akan menemui sekaligus menginterview direksi dari perusahaan Kalih Cafe tersebut. Namanya Pak Rido Alamsah. Beliau selaku direksi di divisi Creative and Service. Nanti yang akan menginterview adalah teman saya. Jadi buat teman-teman yang cita-citanya pengen jadi pengusaha khususnya di bidang kuliner, bisa nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita di sini sekarang udah bersama Pak Direksi, Pak Alvin, Pak Rido. Iya. Terima kasih sebelumnya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu buat kita wawancara di sini. Sama-sama, terima kasih juga udah memilih Kalih buat podcast ya. Iya. Podcast kali ini. Buat ya langsung aja. Sebelumnya Bapak dari biar akrab, enaknya kita panggil apa aja nih biar Mas aja nggak apa-apa. Mas nggak apa-apa ya. Mas aja nggak apa-apa. Mas Rido ya. Mas Rido ya. Iya. Mas Rido dari direksi mana nih Mas? Direksi mana? Sebenarnya direksi mana tuh kalau asal sih kita dari Purwokerto. Ya. Kita manajemen dari Purwokerto. Mas saya kebetulan menjabat ya, bukan menjabat ya. Iya. Saya lebih in charge. Saya diberikan amanah untuk handle di divisi kreatif dan service. Jadi lebih ke tentang brandnya lah, gimana untuk merawat menjalankan brandnya itu kayak apa. Seperti itu. Jadi buat Kalih ini sendiri awal mulanya gimana sih berdirinya Kalih ini? Mesti orang anak-anak dan semuanya di sini pada penasaran nih gimana awal mula berdirinya Kalih. Apakah karena dari awal nongkrong bareng yuk kita bikin bisnis bareng yuk, atau sama keluarga, atau sama pacar, atau sama istri mungkin gitu. Oke. Itu yang pertama benar tuh tadi. Iya. Pertama ada benernya. Sebenarnya awal mula Kalih itu awal mulanya banget tuh dari nongkrong. Nongkrong. Jelas sama teman-teman yang Iya. Sama teman-teman yang lain kita nongkrong bareng, kita sering ke coffee shop. Iya. Karena saya tuh sebelumnya saya jadi art director atau graphic designer juga di salah satu perusahaan fast food di Jakarta, Flip Burger namanya. Flip Burger, terus salah satu ownernya itu dia punya Anomaly Coffee yang kita tahu mereka itu pelopor lah specialty coffee asli Indonesia. Specialty Indonesia Coffee itu dari tahun 2007 kalau nggak salah. Jadi itu udah mulai coffee shop pertama yang langsung nasional dan internasional gitu kan. Nah, terus dari situ mulai tuh muncul mimpi-mimpi, maksudnya itu masih mimpi-mimpi nih. Masih berangan-angan. Sebenarnya kayaknya asik nih punya coffee shop gitu Iya. kayak menyenangkan juga gitu ya. Bisa bisnis sekaligus bisa Iya. nongkrong bareng gitu. Terus waktu itu kan kantor di Cipete itu namanya Dua Coffee. Dua Coffee. Nah, ketika ke Dua Coffee itu berkesan banget tuh. Itu kayak wah, coffee shop nih culture banget nih. Iya. Kan kayak kita bikin culture baru supaya orang coffee shop itu beda sama cafe kalau ya saya bisa saya
Kalau coffee shop tuh lebih kayak culture, kayak orang tuh berasa lebih keren lah untuk nongkrong di coffee shop. Dan juga perkembangannya kalau secara bisnis ya saat itu coffee shop lagi naik daunnya gitu. Berarti tahun berapa itu? Kurang lebih 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu 2019 ya. Iya. Tahun terus belum pandemi kita bikin itu. Awalnya di Purwokerto, awal kita nongkrong terus kita memutuskan untuk bikin coffee shop yuk. Pertama awalnya kita bikin skala kecil. Cuma buat biar teman-teman bisa nongkrong lah. Ayo nongkrong bareng lah di tempat kita aja gitu lah maksudnya. Terus saat itu mimpinya makin besar. Terus kita mikirin untuk yuk bikin yang serius sekalian. Dan serius sekalian waktu itu saya kepikirannya kenapa namanya Kali itu karena salah satunya juga inspirasinya dari 2 kopi itu. 2 gitu kan. Terus Kali sebenarnya bisa banyak makna nih. Tergantung orang interpretasinya gimana. Kalau yang Kali kita Kali itu bisa berarti 2. Dua itu jadikan kayak rumah kedua. Jadi rumah kedua buat siapapun yang datang ke situ menjadi rumah kedua. Menyenangkan dan juga orang juga mau berlama-lama nyaman lah. Jadi dia kayak rumah kedua kayak gimana sih kalau kita lelah di luar terus kesini ya bisa menghilangkan penat itu. Atau juga Kali kalau bisa Jawa kan bisa berarti bersama bareng siapa nih? Bareng siapa? Bahkan pas kita mainkan pas World Wifi-nya kita juga Kali Sinten. Makanya kadang lucu. Kadang orang mention misalnya mention di IG atau gimana ke Kali nih lah, tapi Kali Sinten ya gitu loh. Kalau Kali sama siapa gitu. Kali itu bisa bermakna juga bersama, sama siapa kesini mau makan sama apa juga bisa. Bari makan Kali Nopo, pesen Nopo gitu kan. Awalnya dari situ terus alhamdulillah Purwokerto berjalan 1 tahun. Allah permudah, Allah izinkan untuk kita buka lagi di Tegal. Di Tegal, selanjutnya kita serius nih, kita mulai serius benar-benar serius ke dunia F&B kuliner. Setelah itu, kayaknya bikin perusahaan kuliner sekalian. Akhirnya kita bikin perusahaan kuliner yang namanya PT SBI sama Sta Budaya Indonesia. Itu di mana? Maksudnya kantor? Kalau kita kantor utamanya head office-nya itu di Purwokerto. Kita home base-nya di Purwokerto. Alhamdulillah Tegal buka itu beriringan dengan kita bikin lagi create brand baru coffee shop juga di Purwokerto. Berarti masih di kayak anak perusahaannya Kali atau bukan? Atau anak perusahaan kalian atau lain? Anak perusahaan Kali enggak. Jadi Kali itu sekarang punya payung. Maksud payung mana? Payungnya itu kayak kalau kita bilang itu holding company lah. Holding company-nya itu sekarang PT SBI. Nah, PT SBI itu menaungi Kali sama brand-brand di Purwokerto itu ada The Suits Coffee. Alhamdulillah insya Allah kita akan buka lagi baru di Purbalingga. Buat Kali sendiri atau The Suits? Itu merek lain. Oh, merek lain. Tapi dari itu PT SBI. Dari PT SBI kita bikin baru karena kita juga ingin bikin segmentasi market yang berbeda ya. Iya. Berarti tema yang diusung juga beda. Beda semuanya. Beda semua brand kita. Kali, The Suits sama satu lagi namanya Titik Mula. Itu juga beda semuanya beda. Kita create semuanya beda, dari tempatnya beda, dari warnanya berbeda, terus dari menunya pun berbeda semua. Jadi semuanya beda, semuanya unik. Jadi kita nggak bikin yang sama terus bikin yang banyak enggak. Oh, berarti fokusnya di situ ya, maksudnya perbanyak anak tapi tadi namanya kalau kayak itu holding company gitu ya? Holding company satu. Ya, holding company satu. Perbanyak brandnya. Oh, brandnya. Brand ini gitu. Berarti emang anak tongkrongan itu guyonannya kadang sampai masa depan ya? Iya, masa itu depan. kadang yang menyenangkan ketika kita nongkrong sama teman-teman. Iya. Kadang kita cuma guyonan. Tapi ini juga yang jadi ini apa ya, mungkin kekuatan omongan ya, omongan adalah doa. Mungkin pas lagi kita ngomong malaikat lewat catet nih. Iya, amin gitu. Amin Iya. Makanya karena kalau saya nongkrong sama temen tuh awal-awal ya kita pernah muda lah. Iya. Saya pernah semasnya nih dulu ya. Masih muda gak sih sekarang? Enggak. Di masa dulu kan pasti nongkrong masih masih bisa kalau gitu apa kan. Tapi ntar pas semakin berjalannya waktu, bertambah usia, kita semakin berpikir buat ke depan ya. Makin dewasa juga, pikirnya makin ke depan, pasti mulai lah
mau ngapain ya nanti. Ngapain ya, mau gini-gini terus kan nggak mungkin. Nah, akhirnya ya awalnya dari situ, dari obrolan tongkrongan. Alhamdulillah bikin tongkrongan sendiri. Alhamdulillahnya seperti itu. Gitu, terus ya berjalan lah. Emang sama-sama anak tongkrong. Anak tongkrongan kita. Jangan diremehkan ya. Diremehkan. Ngeri tuh kalau anak nongkrong udah ngobrol serius tuh ngeri. Iya ngeri sebenarnya, bisa bahas politik, bisa bahas agama, bisa bahas bisnis, bisa semuanya. Emang ada manfaat, ada mudaratnya juga emang. Kalau kebanyakan nongkrong juga baik juga. Makanya ya benar. Kalau nongkrong bisa mungkin yang ambil manfaatnya. Iya, ambil banyak manfaatnya. Sekarang kalau saya bisa memutar waktu mungkin dulu ngapain ya? Gua nongkrong ngomong gak jelas gitu kan. Mending sekarang nongkrong ngobrolin jelas, endingnya cuan gitu kan. Mending kayak gitu sekarang. Ya, mau ngapain ya kita ya, masih kita gini-gini dulu. Kayak gitu ke teman misalnya nongkrong cuma hai, ya pastilah datang buat hai buat ya namanya buat silaturahmi buat terus menghilangkan penat juga biar gak stres. Kalau kayak gitu kan bisa stres kita lama-lama. Iya baiknya ya apa ya, ketika kita pulang dari nongkrong ada yang kita bawa lah. Iya, bermanfaat buat kita. Entah itu cuma sebatas kita ngomong sama teman terus kita dapat nasihat atau apa gitu kan, bermanfaat juga. Bermanfaat sekali sih. Berarti awal mula kali ini dari kecil-kecilan dulu ya? Dari kecil-kecilan dulu. Tapi udah mengusung tema coffee shopnya? Udah coffee shop. Kita udah real coffee shop, mesin yang serius, mesin beneran. Kita pakai kopi yang instan. Oh iya. Kita ke pertanyaan kedua. Nih, konsepnya menurut anak muda ini milenial banget ya. Jadi kita langsung tanya ke ownernya aja, buat konsep sendiri yang diusung kali itu apa sih? Konsepnya sendiri yang diusung. Konsep kali sebenarnya kalau dibilang konsep kita lebih ke open space. Karena kan dulu juga kita banyak anak yang outdoor ya. Outdoor kan. Waktu itu juga awal-awalnya ini kan Tegal juga di masa pandemi juga. Iya betul. Makanya kita perbanyak outdoor space karena kebutuhan orang juga perlu dari yang segar, fresh air. Juga dari awal juga kita pingin, kalau dilihat pasti di sini yang paling kentara adalah hijau-hijauannya lah. Itu kayak hidup banget, kayak pohon-pohonnya, terus banyak tanaman-tanaman. Karena kita dari awal pingin menghadirkan suasana yang segar lah. Iya. Makanya bisa jadi lebih nyaman. Betul, karena kita juga kan warnanya hijau, jadi kita pingin lebih ke biar nyaman aja ya. Kita dapat balik ke bumi gitu. Balik ke bumi dan juga bisa membumi lah. Jadi betul. Tapi ini buat Kali Coffee sendiri itu ownernya satu atau gimana? Kita sebenarnya berenam. PT SBI itu ownernya berenam. Satu tongkrongan semua itu ya? Satu tongkrongan semua. Mantap. Kita bagi tugas semuanya karena kita di spesialisasi kita masing-masing. Oh iya. Kalau saya memang lebih ke kreatif dan servis atau pelayanan. Terus ada partner yang lain juga kayak di produk di kitchen, makanannya, foodnya, untuk beverage juga ada, di barnya, terus HR ada, di finance juga ada. Kita lebih ke karena kita pingin lari sejauh mungkin. Untuk berlari jauh kita butuh tim nih. Kalau kita jalan sendiri kan berat buat berjalan jauh, hanya kita bareng supaya bisa lebih jauh lagi pergi ya. Sesuai banget sama namanya Kali, kalau ada dua interpretasi tadi kan, Kali bersama, ini ownernya aja bersama bareng-bareng. Kan lebih mudah jika bebannya tuh dibagi rata, lebih enak. Betul. Gak dipikir sendiri. Pusing kita kalau pikir sendiri. Nggak maksimal. Buat pertanyaan ketiga nih, bagaimana sih cara memulai bisnis? Caranya anak-anak muda ini pada pengen tahu. Bismillah dulu. Bismillah. Kita lihat dulu. Nawa itu. Tidak dulu. Bismillah. Yang penting lo yakin dengan apa yang bakal lo bikin. Believe. You have to believe what you want to do, gitu kan, what you want to create. Jadi what you can do the best. Dan pertama sih percaya dulu. Percaya deh kamu mau bikin. Misalnya kayak waktu dulu kita mau bikin, kalau kita percaya kalau insya Allah kita bisa bikin coffee shop yang diperhitungkan lah. Karena kita sungguh-sungguh. Ya kita juga setengah-setengah kan. Iya. Kalau kita udah believe sama apa yang kita mau lakuin, kita pasti maksimal di situ. Iya. Tapi kalau kita cuma terpaksa
rasa atau karena setengah-setengah atau yakin aja dulu. Kalau yakin dan percaya banget punya visi yang jelas, nah kita punya visi yang sangat jelas banget dan juga kita percaya, kita believe apa yang kita bakal lakuin. Akhirnya gimana pun itu kita bakal cari cara yang benar terutama ya, cara yang benar terutama. Kita akhirnya bisa bikin kita yang pertama tuh create plan dulu loh. Jangan Tulis rancangan dulu ya. betul. Don't go to war before you prepare anything gitu. Iya. Kalau lu mau perang, ya siapin dulu nih mana nih mental fisik, pikiran, akal kita gitu. Lu mau bawa AK-47 atau mau machine gun atau apa? M4. Iya, itu harus disiapin semuanya. Jangan mati konyol pas dunia bisnis tuh jangan sampai mati konyol. Iya. Karena kalau kita mati langkah, berarti kita stop di situ ya. Betul. Kita harus prepare dari menariknya bisnis adalah bisnis itu running terus daily, training daily. Jadi kita harus siapin tuh sebelum kita bikin, saat kita bikin. Udah dulu itu, saat kita bikin tuh apa yang mau kita jalanin. There's no end game in business. Gak ada finish, namanya finish di bisnis. Iya, gak ada. Kita harus naik. Harus terus jalan, nggak bisa. Kalau finish ya opsinya either the business is closed atau we are dying. Yeah. Kalau kita yang mati, kalau nggak kita mati, ya bisnisnya mati. Itulah finish di bisnis. Ya selama kita bisa worst case scenario nya kita bisa bisnisnya bisa terus tetap jalan meskipun kita mati itu kan masih bisa. Tapi kan mungkin pelanggannya semakin sepi atau gimana itu kan bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Kita yang masih ada bisnisnya mati masih ada kemungkinan itu. Kita mati bisnisnya masih ada kemungkinan itu. Makanya sebenarnya yang penting bukan how to start the business, tapi gimana how you run gitu kan, how you run menjalaninya. Betul. Gimana kita, karena kalau kita prepare terus di awal gimana kita biasanya nggak mulai. Yang penting kita jalan dulu aja deh. Iya, jalan dulu aja terus kita pikirin ke depannya gimana. Betul. Kita pikirin step by stepnya gimana ya. Betul. Yang penting jalan, lu punya visi dulu, punya plan yang jelas. Oke, start. Terus habis itu tinggal tuh cara nge-maintainnya, nge-runningnya buat hari-hari itu gimana. Buat bisnis sendiri tuh relasi penting gak sih? Penting banget. Sangat penting. Iya. Berarti kayak misal relasi itu berarti buat kita bagi-bagi keahlian masing-masing gitu ya. Misal kita kayak tadi kan berenang, itu kan relasi setiap orang masing-masing kan punya kemampuannya sendiri-sendiri kan. Berarti kita kan nggak mungkin kayak misal Mas Rido tadi di bagian kreatif dan apa Mas? Kalau nggak salah di kreatif dan servis ya. Itu kan Mas Rido nggak mungkin ke bagian foodnya juga kan, maksudnya kayak ya, gimana bikin resepnya. Berarti kita harus pakai orang, mesti kita harus minta bantuan orang lain atau ke partnership gitu ya. Jadi relasi itu penting banget. Di luar dari dalam bisnisnya. Kalau bisnis relasinya terutama untuk expand kita bakal dapat investor. Kalau misalnya di internal relasi itu penting karena kita bakal dapetin SDM yang bagus. Kayak tadi misalnya untuk bikin makanan yang enak gimana? Terutama karena kita udah punya direksi masing-masing. Kalau saya kan direksi di bagian servis sama kreatif. Ada juga yang di bagian food Pak Teddy dan di bagian food misalnya. Untuk bikin menu yang bagus, beliau harus punya chef yang bagus dan tim beliau harus bagus-bagus juga gitu kan. Itulah pentingnya relasi buat supaya ya chefnya kita tuh bisa, wah aku pengen dong kerja di SBI. Dan relasi itu penting. Nah, gimana sih cara kita bisa biar dapat relasi yang luas gitu? Anak-anak muda zaman sekarang kan nongkrong doang, tapi kan belum tentu dapat relasi yang cocok buat dia ke depannya gimana kan? Yang penting kita punya skill dulu. Punya skill. Karena kita nggak punya skill tapi kita punya relasi banyak itu kita nggak akan dilirik ya? Nggak dilirik juga. Tapi kalau kita punya skill, kita punya relasi, insya Allah tuh ntar Allah mudahkan jalannya buat si relasi kita, buat kita potensi kita. Misalnya relasi itu adalah seorang investor, terus katakanlah kita punya ide bisnis. Skill kita misalnya kita bisa bikin plan yang bagus banget, meskipun kita bukan seorang eksekusioner, meskipun kita sebatas ide, karena orang eksekusi itu bisa dicari. Dari relasi tadi kan? Relasi tadi misalnya misalnya seorang investor katakanlah,
terus lihat tuh Ivan Mas Alvin. keren. Misalnya Mas Alvin, wah Alvin nih kalau bikin ide bisnis sih keren nih. Ntar investornya, Vin, gue ada duit nih, bikinin apa dong, terserah lu gitu kan, lu bisa gitu ya. Atau relasinya tuh lebih ke eksekusi misalnya, Vin, lu ada ide apa Vin? Gue punya ide ini nih bro gitu, terus wah gue bisa nih bikin itunya. Nanti lu yang bikin idenya, gue yang jalan. Gue yang jalan, bisa juga kayak gitu. Jadi kalau bisa perbanyak relasi itulah. Iya. Tapi jangan tapi yang jelas ini, kita jangan berteman cuma ada maunya. Iya sih, betul. Jangan ada maunya. Betul. Kalau kayak gitu pertemanannya nggak akan langgeng. Jangan langgeng. Biasanya kalau datang ada maunya, yang ada lu ditendang doang dari tongkrongan. bisa jadi kayak gitu, bisa juga kalau misalnya nih, lu cuma berteman karena duitnya dia. Iya, ada orang kayak gitu banyak. Kalau dia nggak punya duit, apa lu masih mau berteman sama dia? Nah, itu. Atau sebaliknya? Kalau gue punya Dia mau berteman sama lu karena lu punya duit. Ketika lu lagi susah, apa dia mau balik sama lu? Iya, nah, Nggak tentu kan? Nggak tentu. Makanya tetap kita ikhlas dan luruskan niat dengan mencari teman yang baik terutama. Insya Allah nanti Allah akan berikan kemudahan ke depan. Terus sekali. Nih mau pertanyaan agak privasi gimana? Tapi aku penasaran. Mas Rido sendiri ini datang dari keluarga yang mampu atau gimana? Jadi masih pengusaha kan biasanya kan kalau udah ada orang tua udah misal pengusaha juga dia punya privilege buat kedepannya kan. Jadi Mas Rido sendiri rintis dari awal atau emang udah ada privilege dari orang tua sih? Mungkin biasanya bisa. kan ada banyak orang yang ngomong tuh pengusaha Enak dia karena kaya. Iya, dia udah kaya duluan dari lahir. Iya. Dari lahir juga dia. Kebanyakan kan pasti kayak gitu. Orang-orang banyak bilang, lu mau udah kaya, Enak. udah ada model dari orang tua lu kayak gitu. Menarik. Perbincangan zaman sekarang. Kalau saya sih saya nggak mau menceritakan, saya cuma ingin gini ya. Saya menceritakan, tapi biar teman-teman yang menilai. Iya, betul. Apalah artinya? Saya kuliah waktu itu saya kuliah di Telkom University saat itu. Tapi di Purwokerto? Enggak, di Bandung. Di Bandung. Tapi di desain. Waktu itu kan ya masuk semester 4. Masuk semester 4 saya itu harus menjual kamera. Lalu buat nutup biaya semester pun belum bisa. Akhirnya alhamdulillah dibantu sama Pak D saya yang ada di Bandung. Mungkin itu bisa sedikit menggambarkan apakah saya punya privilege atau kedua. Setelah itu alhamdulillah saya kan desain nih, rajin bikin desain. Waktu saya bikin desain, saya rajin upload di ada website namanya Behance. Kalau sekarang Instagram lah misalnya. Rajin bikin apa di posting. Saya posting di Behance. Tiba-tiba nggak lama, pas saya bingung bayar. Kamera udah dijual, padahal waktu itu buat saya juga kadang ambil wedding atau buat tambahan betul nakos anak kampung. Saya kesana bawa kendaraan. Motor apa lagi bagi mobil gitu ya. Belum bisa nyetir juga gitu. Motor di sana saya pinjam sama teman. Saya dihubungi sama sebuah perusahaan kreatif di Malaysia. Karena tadi post di Behance. Saya rajin upload di situ, terus saya ditelepon, Dok, saya lagi bikin tim, saya lihat profil kamu, singkat ceritanya saya lihat profil kamu di internet, mau join nggak sama tim kreatif kita di sini? Waktu itu saya langsung konsultasi sama ibu, gimana? Ya udah terserah Dok, terus mantapnya gitu. Terus saya pikir-pikir, itulah saya juga lagi susah bayar kuliah, dia ada kesempatan kerja, ya udah daripada saya tidak susah. Akhirnya ambil ya? Saya ambil, saya ke Malaysia. Mungkin itu juga bisa jadi gambaran gimana apakah saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat berlapangan, lahir udah tidak enak tinggal milih. Terus juga apakah punya privilege gitu kan? Ya bisa, teman-teman bisa menilai dari struggle ya di sini. Bagaimana teman-teman, nggak semua ini berarti Mas Rido jalan sendiri kan? Ya, dari awal ya bisa bilang starting from the bottom lah. Cuma gini, ada yang menarik ketika kita bisa tentang privilege. Gak selamanya orang yang punya privilege dia bisa memanfaatkan privilege.
ada orang yang terlahir dia dari orang-orang kaya. Dia bikin bisnis, Ya. jadi Tapi mungkin nggak bertahan lama atau bagaimana? katakanlah bertahan. Katakanlah Bertahan. Orang pasti akan memikir, wah ini mah karena dia punya privilege, Iya. jadi mudah. Yang kedua, ada orang yang privilege yang sama, dia bikin bisnis nggak jadi. Oh iya. Berarti dia punya privilege. Berarti yang membedakan orang punya privilege atau enggak sebenarnya ada di skill lagi. Iya. Balik ke skill Balik lagi. Karena privilege itu ya bisa dibilang kemudahan dari Allah, Pak. Iya. Cuma kan gimana kita ngeraninnya? Ada orang yang punya privilege tapi dia bisa ngejalanin dari awal. Apakah kita mau nyinyir? Lu mah dari orang kaya. Iya, Gitu ya. itu kan. Karena itu nggak fair juga karena dia punya struggle-nya masing-masing. Iya betul. Karena dia juga mikir kasarnya. Nggak mudah ternyata ketika saya running sebuah perusahaan, ternyata nggak mudah loh maintain menjalankan sebuah perusahaan. Makanya orang punya privilege atau enggak ketika dia running sebuah bisnis, murni skillnya dia yang main. Murni skillnya dia. Iya. Tapi kan maksudnya kalau dari privilege itu kan dia udah diajari gimana cara dia mendapatkan pembelajaran yang lebih baik dari orang tuanya daripada orang yang punya privilege gitu. Tapi banyak juga anak yang punya privilege tapi dia nggak bisa memanfaatkan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Betul. Makanya kali ini kan bisa bertahan lama karena benar-benar start from the bottom. Jadi apa ya, orang yang mendapat sesuatu dari usaha sendiri biasanya bertahannya lebih lama ya. Mungkin karena dia tadi awal itu belief dulu, kamu percaya apa yang kamu bikin, terus juga semaksimal mungkin. Iya. Enaknya punya privilege tuh dia punya satu langkah lebih lah, satu langkah lebih di depan, itu punya privilege. Tapi kalau yang kita kan kita benar-benar start from the bottom, jadi ya kita harus semaksimal mungkin. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa hidup kasarnya. Iya, kita makanya survival instinct kita tuh langsung langsung jalan tuh. Gimana caranya supaya kita bisa tetap hidup? Ya bisnisnya harus jalan terus. Nah, tadi kan bagaimana cara mulai bisnis. Nah, tadi kan ada plan. Nah, kita kan saat running itu kita harus ada plannya kan, ada plan. Nah, terus buat rencana buat plannya sendiri, apa saja sih yang harus diperhatikan saat melakukan perencanaan tersebut? Perencanaan Iya. Ya jelas analisa. Kayak analisa. Riset dulu ya. Riset tuh wajib. Oh, riset wajib. Karena kita nggak mau konyol juga kita jualan kopi. Atau misalnya analoginya simpelnya gini deh. Gimana? Misalnya kita hidup di pegunungan. Betul. Kita hidup di pegunungan terus gue mau bikin usaha es teler loh di gunung. Loh, kenapa bikin es teler? Keren aja gitu. Gue bikin es teler karena gue suka. Gue seneng es gitu kan. Terus ketika buka, kita nggak ada yang datang. Nah, yang perlu ada pertanyaan, bener nggak ada pasarnya nggak tuh? Iya. Lu ngapain bikin menu es tapi di daerah yang dingin gitu? Orang mau ngapain gitu kan? Yang orang butuhin ya pasar butuhkan tuh sesuatu yang hangat. Meskipun kita suka, kadang gitu. Sometimes we create business just because we just like it, but no, kita bikin bisnis bukan yang kita suka, tapi kita suka dan ada pasarnya. Jadi harus riset dulu pasarnya ada nggak. Kita bikin produk ini orang bisa nggak terima? Sebenarnya bisa, kita bisa create pasar bisa. Cuma seberapa kuat nih kita mau mendedikasi pasar? Nanti kan kaitannya ke sana. Kita mau kalau sekarang mungkin startup bakar duitnya. Sekuat apa kita buat bakar duit? Kayak GoFood lah, kayak Gojek misalnya. Awal-awal kan orang asing sama Gojek. Iya. Cuma kan mereka bakar duitnya ampun-ampunan. Oh iya, itu berapa miliar sendiri. Buat promosinya ada buat promosi supaya orang tahu. Oh ternyata ada layanan online, Gojek online kok. Lebih gitu. Riset pasar tuh pasti perlu. Riset market. Kamu bakal main di mana? War zone-nya kamu tuh. Kamu bakal perang di mana? Atau mungkin kalau sebenarnya mirip kayak main game lah. Kalau main game tuh sekarang PUBG misalnya atau apa itu kan kamu harus ngelut dulu kan, kamu harus turun di mana, kamu harus tahu turun di mana. Nggak mungkin kita langsung turun di Paradise kan? Nggak bisa, lu harus tahu dulu lu mau ambil apa dan lu bakal fightingnya tuh, lu bakal war-nya tuh nanti di mana.
Gak mungkin kita gak punya persiapan apa-apa ya. Betul. Dia tahu medan perang. Iya. Take a business like you want to go to war zone. Tadi berarti setelah riset kita analisa dulu pasarnya ya, analisa pasar. Buat kali sendiri ini, buat minumannya, makanannya, awal mulanya sebelum dipasarkan itu, maksudnya waktu itu kan aku pernah ke kopi nih, salah satu kopi di Tegal nih. Nah, dia itu sebelum buka kopi, dia modal dulu buat bikin kopinya. Nah, setelah itu dia bagi-bagiin, dia tanya apakah kopinya udah pas apa belum gitu. Maksudnya kayak riset pasar dulu loh. Oke. Nah, Kita kali juga awalnya kayak gitu. Pasti kayak gitu. Kayak gitu. Kita pasti kayak Dari gitu. orang-orang terdekat ke Dari orang terdekat, terutama kita dulu. Iya. Kita dulu. Dari internal dulu. Kita akan melaunching produk atau melaunching brand sebelum kita sendiri suka, sebelum kita sendiri cinta, sebelum kita sendiri yakin. Kalau kita belum yakin, gimana orang lain mau percaya juga gitu kan? Kalau kita yakin ya, insya Allah orang lain juga. Oh iya ternyata oke kok, orang mau. Itu termasuk dalam riset ya berarti ya? Itu termasuk dalam kalau kita bilang sih itu R&D ya. R&D itu apa? Ya, research and development. R&D kalau kita bilangnya R&D. Ya, R&D research and development. Kita research dulu, terus kita develop apa nih yang kurang. Kita kembangkan dulu ya. Sesuai pasar tuh gimana? Yang pasar butuhkan karena ya mau nggak mau kita komersil ya. Iya, itu modal awal dulu ya, dari awal dulu ya. Pasar. Kalau nggak gitu nggak bisa jalan sih ya. Aku pernah dengar sih dari tongkrongan sih, karena pernah nongkrong di salah satu tempat kopi gitu. Awalnya dia sebelum merintis usahanya, dia bikin kopi dulu banyak, modal 2 juta 3 juta kan dia bikin buat perorangan, terus bagiin ke orang-orang, tanya udah pas belum. Jadi sebenarnya idealis sama komersil itu harus bisa balance, harus bisa imbang dalam bisnis. Kamu terlalu idealis, apakah pasar mau beli gitu? Iya. Karena ya kecuali kita bikin bisnis ini cuma buat senang-senang kita doang ya. Rame alhamdulillah ada juga nggak masalah. Apa-apa. Iya. Karena kita di bisnis real bisnis ya. Ya pada akhirnya profit yang berbicara gitu, performance yang berbicara. Buat menurut Mas Rido sendiri gimana sih Mas? Apa pendapat buat anak-anak muda sekarang nih, banyak yang buka tongkrongan sendiri itu, gimana pesannya buat anak muda tersebut? Apa yang harus dikembangkan dari mereka? Sebenarnya saya agak sungkan untuk menyampaikan karena kami sendiri belum proven, bisnisnya belum proven karena saya merasa bisnis kami belum proven karena kita baru jalan dulu masuk tahun ke-3, 2 atau 3 masuk ke tahun kedua, running tahun kedua. Karena mungkin ada orang yang belum biasanya. Tapi ini termasuk brand gede loh, semua orang udah tahu. Semua orang udah tahu. Cuma kita masih belum puas ya. Kita belum puas karena biasanya siklusnya kan kalau bisnis siklusnya 3, 6, 2, 5, 3, 6, 3, 5 biasanya. Maksudnya gimana? 3 bulan pertama. Ya. Bisa survive nggak? Ya. Oh bisa lewatin fase pertama. Kita lihat nih masuk ke bulan ke-6. Oh ternyata masih survive. Kita lihat lagi ke tahun ketiga. Tahun biasanya langsung ke tahun kedua atau ketiga misalnya. Maksudnya tahun ketiga udah bisa lewat, insya Allah aman. Tahun kelima udah lewat, insya Allah sustain. Udah settle. Brandnya udah settle gitu, udah insya Allah aman. Cuma ya jangan sampai jumawa. Jangan sombong karena jangan sampai lengah juga ya. Jangan sampai lengah karena brutal. Perkembangan kuliner sekarang brutal. Iya sih, brutal banget. Di Tegal aja udah gila-gilaan ya. Iya. Udah semuanya ada. Yang mau kamu cari di Tegal apa sih? Yang dia nggak ada apa? Orang Tegal konsumtif banget soalnya. Sekarang tantangan bagi kayak saya gitu ya, tantangan bagi kami ya otomatis gimana biar bisa terus kreatif ya, terus kreatif. Jangan cuma survive ya, kita harus terus berkembang ya. Jangan cuma survive karena ya kalau kita cuma hidup doang sih bisa. Kita mau hidup doang sampai 5 tahun sampai 10 tahun bisa. Cuma kan profit nggak gitu kan. Bisnis kan ujungnya gitu, profit nggak, survive bisa survive insya Allah. Cuma ya kayak kita lah, kita nggak makan kan bisa survive sampai berapa puluh hari? Iya, 90 hari lah. Iya. Cuma emang kita mau gitu. Iya, enggak kan? Iya kan enggak. Berarti masih belum
merasa pantas untuk memberikan belum pesan. ya, mungkin apa yang kita jalankan sekarang kayak simple belief dulu deh, visinya apa, what your brand stand for. Mungkin ada brand yang dia suka ngecengin brand lain kayak cuma kita lebih ke stay with ourselves gitu lah, kita be honest, jadi brand yang jujur lah. Lu mau buat siapa, what are you stand for gitu ya. Dia lebih ke cari purpose lah, dan purpose-nya tuh apa, isinya Purpose dari apa coffee shop sendiri ya. Buat research sendiri kan biasanya memakan waktu yang cukup lama. Buat kali sendiri researchnya berapa lama sih untuk bisa akhirnya launching nih? Kita udah yakin nih sama brand kali, udah berapa makan berapa waktu? Kalau kita tarik waktu ke belakang, sebenarnya nggak lama-lama banget, karena kita awalnya udah tahu nih kita mau main di Medan Prambanan. Nah kita juga udah tahu situasi dan kondisinya. Karena waktu itu kita mainnya di kota sendiri gitu kan. Ya. Dari risetnya udah tahu pasarnya gimana, orang foto gimana gitu kan. Waktu itu nggak terlalu lama, mungkin sebenarnya untuk riset mungkin 1 bulan bisa. Cuma kan kita running tuh, ya misal kita set untuk kita create brand ini, kita opening misalnya, kita menentukan untuk buka di bulan, kita menentukan untuk mau bikin brand itu di bulan Juni. Kita tarik waktu, kita bulan sebelum kita mau buka di Desember, karena ada pembangunan dan lain-lain. Nah itu kita maraton tuh, kita paralel di spend waktu Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kita tuh masih paralel untuk berpikir, masih ada waktu untuk merubah segalanya. Dari segi menu, terus creative direction, terus kita menyasar pasar yang kayak apa, itu masih bisa berubah. Jadi kalau bisa dibilang kita paralel waktunya, risetnya pun jalan dari situ. Terus kalau kita pergi ke kota lain ya pertama biasanya sih 6 bulan lah, 3 sampai 6 bulan, paling cepat tuh 3 bulan, 6 bulan sampai openingnya jadi. Berarti dari awal sebelum itu kan udah ada perencanaan buat Desember nih. Betul. Nah pas dari Juni ke Desembernya itu dimatangin lagi semuanya. Semuanya bikin kita selalu pergi ke kota lain untuk cari referensi. Betul. Karena kalau kita cari referensinya di kota itu doang, ya namanya juga berkembang juga. Kita sering pergi ke Jakarta, Bandung, ya semua tren berawalnya dari situ. Jadi kita kesana terus apa nih yang bisa kita bawa. Kalau misalnya dilihat di sini, sebenarnya ini banyak kita ambil dari Bandung. Banyak Bandung coffee shop dari Bandung yang seperti ini. Dan awal-awal di sini, awal kita buka juga mungkin ya perasaan feeling kami sih dia juga belum ada seperti ini. Iya. Terus emang benar sih, emang dari yang kayak gini. Terus ya lama kesini kok kita merasa kok mirip ya. Ini kok mirip ya. Alhamdulillah kalau orang ngambil referensi dari sini, alhamdulillah kita juga bersyukurlah kita bisa memberi manfaat. Iya. Terus juga selain musik kali itu kayak banyak akhirnya coffee shop di Tegal yang mengusung tema hampir sama seperti kali, kayak open space gini, kayak di koridor atas itu ya, yang di rooftop itu. Ya. Awalnya kan sebelum kali ada itu masih jarang. Pas kali ada tambah banyak tuh yang rooftop. Punya rooftop ya. Terus open space gini jadinya kayak buat kiblat gitu, ibarat kata gitu buat coffee shop di Tegal. Karena termasuk yang inovatif, sangat inovatif ya, alhamdulillah seperti itu ya. Karena kita juga lebih fokus ke ya bisnis tuh harus dinamis, harus mengikuti perkembangan, kita harus jangan sampai ketinggalan. Iya. Jadi aku waktu lihat coffee shop di Tegal kok gini-gini aja, terus aku akhirnya lihat kali wah tempatnya enak ya buat duduk-duduk, buat nongkrong, buat ngopi ada apa. Jadinya kan akhirnya banyak yang mengusung tema kayak gini loh, open space kayak gini, ada rooftop, terus tempatnya juga luas gitu. Akhirnya banyak yang kayak gitu sih. Awalnya kan cuma kayak lantai 1, lantai 2 udah tertutup, udah kafe kayak gitu. Awalnya cuma kayak gitu, tapi akhirnya seiring adanya kali ini jadinya banyak juga. Itu kan tadi balik lagi ke riset juga. Riset juga orang-orang tuh kayak sekarang pandemi, apa sih orang cari kalau pandemi? Mereka cari udara segar. Benar. Ya, dan juga dari insight-insightnya kayak
Misalnya saya kemana-mana sama keluarga tuh sekarang waktu itu awal pandemi lagi heboh banget. Oh iya itu. Untuk mikir tuh buat ke tempat yang indoor gitu agak mikir khawatir gitu kan. Ya, datang dari situ lah Dari keresahan gitu iya, itu bisa jadi inspirasi ya. Jadinya ini bisa nih kita jalan kayak gini nih. Betul. Terus aku masih penasaran sama satu hal. Pernah gak sih mengalami toxic relationship saat menjalankan bisnis ini? Aku mau cerita sebentar ya. Mesti aku pernah dengar nih dari salah satu kafe atau warkop gitulah. Jadi ada nih coffee shop gitu ya, hampir sama sih. Nah, dia itu belanja biji kopi. Nah, biji kopinya itu dia belanja dari temennya, dia beli nih dengan harga sekian. Nah, setelah itu temennya bikin kopi lagi nih, belinya di orang kedua tapi dia jual ke temennya sendiri di harga 2 kali lipatnya. Maksudnya kayak itu kan termasuk loh, kok lu sama teman sendiri kok kayak gini sih? Harusnya kan lu sama-sama biar berkembang, sama-sama biar bisa jalan kan, harus mendukung lah ya. Tapi dia itu malah menaikkan harga dari biji kopi ini nih. Pernah nggak sih maksudnya toxic relationship gitu sama partner bisnis lain atau sama teman? Pasti ada lah dinamika itu pasti ada. Cuma buat di sini buat kali sini dinamika itu pasti ada. Cuma kita cara menanggulanginya kita sama-sama mengingatkan kayak misalnya visi kita tuh nggak gitu. Kalau kita fokusnya ke duit, kita nggak bakal bisa lama. Iya sih, betul. Semua yang akhirnya kalau kita fokusnya ke duit bakal gimana caranya, apapun caranya ya dilakuin. Cuma kan will it stay forever gitu kan? Apakah bisa bertahan lama? Saya sampai sekarang masih berpegang semua yang dilakukan berdasarkan dengan uang itu nggak akan bertahan. Iya sih. Akhirnya kan kita terpacunya cuma sama uang ya. Iya, kita akan nggak peduli sama orang lain, empati kita jadi tumpul, terus kita lebih egois dan ya money centric. Memang benar, sebenarnya kayak paradoks ya. Bisnis itu butuh uang. Iya. Bisnis itu pada akhirnya uang. Tapi di satu sisi kita jangan fokus sama uang. Kalau Jangan. Kan paradoks tuh saling berkontradiksi. Tapi kalau bisnis itu jangan fokus ke uangnya. Nah, itu karena bisnis itu yang running kan people, bukan robot. Iya. The human have heart, gitu kan, punya empati, punya rasa simpati ke orang lain. Iya, makanya kalau kita nggak bisa, saya belajar banyak banget sih dari senior saya. Kalau kita nggak bisa ngeramat orang, kita nggak bisa ngelawan bisnis. Iya. Bisnis itu tentang people. Humility, kerendahan hati. Gimana kita memperlakukan orang kita, gimana kita memperlakukan tim kita. That's the real business. Karena pada akhirnya kalau misal kita nggak men-treat manusia, kalau kita tidak memasukkan manusia kan tidak, orang akhirnya kan jadi males ya. Kecuali kita buka pabrik. Nah, betul. Banyak nilakan. Guru jangan. Iya, Guru tuh powernya kuat banget. Maksudnya kan dalam artian pabrik terus robot, kayak robot. Iya. Sekarang pabrik kan sekarang relying on mesin. Iya. Orangnya ya operator. Kasarannya kalau misal kita mau ganti operator pun bisa, karena yang lakuin robot. Cuma kan secara globalnya bisnis ini rata-rata masih manusia. Iya sih, belum ke robot semua. Jadi itu ya, kalau misal kita toxic, maksudnya kan ini toxic relationship antar bisnis itu bisa berdampak buruk ya. Buruk untuk karena kalau semua tentang uang ya. Semua pihak. Di satu sisi untuk satu pihak yang membuat toxic itu, itu ada yang namanya trust dan integritas. Tapi kalau lu bikin sesuatu toxic atau lu memainkan trust orang lain, lu bakal dicap sangat buruk oleh orang lain juga. Iya. Impactnya ya kayak tadi misalnya orang nggak bakal percaya lagi. Dia betul. Akhirnya nggak ada yang mau ambil kopi sama dia. Kalau di kita imbas buruknya buat kita ya kita ikut rugi. Nah ya, di pasar segini dia jual kita ini. Akhirnya kan itu emang benar sih, sesuatu yang dimulai dari toksik itu nggak akan bisa berjalan. Maksudnya yang orang awal ini yang jual tadi itu akhirnya coffee shop dia banyak bermasalah,
tentang tempat, tentang Sebenarnya makanan di rumah dan analoginya sebenarnya kalau toksik itu kan racun ya. Iya, racun. Ini kayak racun itu masuk ke tubuh kita. Ketika kita tahu tubuh kita ada racun, kita kasih obat, selesai ya. Iya. Toksiknya itu hilang. Nah, betul. Sebenarnya gitu. Iya. Ketika kita tahu ada toksik itu, kita harus cari tahu obatnya apa. Ketika kita sudah tahu obatnya, udah. Iya, sama. Nih, pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Apa tuh? Tips and trick buat jadi pengusaha sukses nih. Apa ya? Dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar, lihat kali gimana. Kali ini bisa dibilang Mas Ridho ini kan udah jadi pengusaha sukses lah. Amin. Apa yang dibilang? Nah, tips and tricknya nih, mesti teman-teman pada penasaran kali gede banget gitu, tempatnya ramai terus. Gimana sih caranya biar jadi bisa pengusaha jadi sukses? Dibilang sukses juga. Ya semoga Allah mudahkan. Iya. Saya sih cuma bisa apa yang saya udah jalani ya. Yang pertama doa ibu. Nah, iya itu nomor satu. Nomor satu. Mau suksesnya lu kayak apa? Itu ada doa ibu di sana. Nah, kamu harus bisa minta itu. Yang pertama itu minta doa ibu, minta restu. Apapun itu minta restu kami. Terus yang kedua, percaya apa yang mau kamu bikin. Lo harus percaya dulu. Gue percaya nih ini bisa nih. Gue percaya ini bisa. Gue percaya gue bisa. Itu. Lalu yang ketiga, mungkin harusnya pertama lagi dari kita sama Allah. Ya. Minta kemudahan, minta dibukakan jalan, berdoa. Karena lancarnya usaha ini bukan kehebatan kita, tapi murni karena kemudahan dari Allah. Iya. Kan ada juga orang yang berusaha maksimal tapi ternyata Bukan jalannya. Itu bukan karena kita yang gak hebat, tapi karena gak diberi kemudahan. Belum saatnya memberikan itu. Terus tips lainnya, cari partner yang pas. Kalau misal banyak relasi ya. Kalau misal saya tahu, saya tuh bukan tipe orang yang eksekusi, bukan eksekutor. Nah, tapi yang ide. Makanya saya cari partner yang bisa mengeksekusi itu. Nah, betul. Jadi kita tahu kelebihan kita, terus kita tahu apa yang kita butuhkan. Iya. Kekurangan kita harus bisa ditutupi oleh orang lain. Dari situ kita bisa bikin sesuatu yang insya Allah amazing banget. Bisa berjalan dengan lancar. Dan juga lakukan sesuai dengan apa yang kamu percaya. Dan misalnya saya sebagai seorang muslim, saya juga harus menjalankan sesuai dengan apa yang sudah diaturkan gitu kan. Kita nggak jualan, misalnya kita nggak jualan minuman keras, ya, apalagi jualan makanan yang haram. Kita nggak jualan makanan haram. Itu yang utama ya. Itu yang utama. Karena kan ya cari seberkah mungkin lah, cari yang berkah gitu kan. Nah itu juga nilainya itu juga ya begitu sih kayaknya. Makanya kali juga di sini kan kalau misal jam sholat kan mesti tutup ya. Close order. Kita karena itu ya mesti ingat lagi ke yang di atas sama yang di atas. Karena ya berarti diwajibkan semuanya sholat. Yang karyawannya ya. Karyawan diwajibkan ya. Kalau yang formal karena dia juga harus menjaga di sini. Iya. Terkadang dia. Karena siapa tahu dengan kita kayak gitu orang juga bisa iya sholat ya, aku juga ikut sholat. Iya, pengen sholat juga. Akhirnya kan kita dapat pahala juga. Iya, fokusnya ke situ sih. Iya sih. Lebih ke saling mengingatkan. Ingatlah biar kita ingat siapa itu kita lah. Dari mana kita ya. Kalau aku sendiri penasaran nih. Misal dari Mas Ridho kan ada semua karyawan wajib sholat dulu nih. Misal nih lagi ramai banget, terus jam sholat isya misal tutup close order. Mas Ridho nggak takut kayak pelanggannya pergi atau gimana sih? Senyum lagi ngenteni minuman ke, aku lagi nunggu lama kok, malah ditinggal pasti sholat gitu. Pasti kekhawatiran itu awalnya ada. Iya. Cuma yang kami yakini selama kita operasionalnya benar, kita kayak prosedurnya benar gitu, bikin orang juga, kita cuma 10 menit doang kok, kakak bisa duduk dulu, cari tempat atau bisa lihat menu. Setelah itu kesini kan tinggal bayar. Nah, iya. Kita sampaikan operasionalnya benar dulu. Soalnya itu pun kalau orang itu pergi, yang kita percaya itu satu, yang menggerakkan hati orang untuk beli atau pergi itu apa? Makanya kita nggak usah takut orang bakal pergi karena kita aja ingat sama Allah. Insya Allah balikan kembali. Karena ya yang kita kalau yang saya pelajari Allah kan memang bolak-balikan. Nah, iya. Semudah itu. Kun jadilah. Mau balik hatinya, tapi siapa yang ngerti juga dia pulang terus dia besok lagi aja. Atau enggak ada orang lewat orang niatnya cuma
kali nih, ya udah Allah yang belokkan. Betul sih. Ini kita Iya, makanya kita harus ingat sama yang di atas ya. yang ngasih rezeki Allah, masa kita mau mendekat? Iya sih, masa kita takut sih? Iya. Kita ingat sama Allah, ngapain kita takut kehilangan pelanggan gitu ya? Betul ya, kata lebih ke ya rezeki yang ngasih Allah. Masa kita nggak ngedeketin? Ya kayak sebenarnya kita kerja, yang ngasih gaji bos. Emang kita otomatis kalau kita pingin gaji naik, performance-nya kita juga punya kita punya karir yang bagus, kan kita harus mendekatin bos. Mendekatin buat menjilat ya. Iya. Maksudnya kerja dengan sungguh-sungguh, maksimal. Ya sama aja deh. Muslim, kenapa Muslim kayak gitu? Iya. Yang ngasih rezeki, yang ngasih hidup, yang ngasih semuanya itu. Kalau Allah, kenapa kita nggak ingat lah kita apa yang Allah yang betul kan kasih ya. yang harus jalan, kita harus sholat. Begitu sih. Nah, aduh, sayang sekali pertanyaan sudah habis. Jadi, aduh. Terus juga terima kasih sebelumnya karena sudah benar-benar mau nyempetin waktu buat kita. Terus maaf juga mengganggu waktunya. Orang sibuk ini. Nanti di sini mau terbang. Kalau terbang ke Kalau dari rumah tetangga hati-hati kerja nih, punya kerjaan nih. Tapi keren di rumah doang. Iya, ngepet nih. Punya tuyul deh. Iya, betul sih biar kelihatan kerja. Tapi di sini kan kerja sambil seneng juga. Itu juga harus kerja yang kamu Iya, bukan nyari comfort zone ya, tapi kalau kamu nyaman di situ kan kamu maksimal. Iya, maksimal benar sih. Kalau kita ngelakuin hal yang kita nyaman, pasti bakal berjalan dengan bagus. Allah. Ya, terima kasih ya Mas Rido atas waktunya. Kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi. Iya, bisa ada episode 2. Ya, dan berkelanjutan. Barangkali bisa ngobrol sama direksi yang lain juga. Makasih ya Mas Rido atas waktunya. Kita akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke guys, tadi kita telah mendengar interview yang dibawakan oleh teman saya mengenai bisnis dan usaha. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa memahami hasil dari interview tersebut. Semoga teman-teman yang cita-citanya ingin menjadi pengusaha atau pebisnis bisa kesampaian. Amin. Oh ya, menurutku kafe ini itu benar-benar rekomendasi banget menurut aku buat teman-teman yang suka nugas atau kerja di kafe atau mungkin sekedar nongkrong-nongkrong, karena kafe ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Makanan dan minumnya juga enak-enak, banyak variasinya, terus juga penyajiannya juga bagus banget, ada free wifi juga, terus juga pemilihan lokasinya juga bagus banget, areanya juga dekat sawah, nggak begitu di tengah-tengah kota, menjadikan lokasi ini cocok banget buat nongkrong-nongkrong karena udaranya masih segar, sejuk. Terima kasih kepada Bapak Direksi perusahaan Kali Cafe, yaitu yang terhormat Pak Rido Alamsyah, udah mau meluangkan waktu untuk kita menjadi narasumber. Terus juga terima kasih untuk outlet Kali telah mengizinkan kami untuk melakukan interview di sini. Oke, sekian itu aja vlog kali ini. Sampai jumpa